lagi di ST2. Dan untuk kali ini kita bakalan podcast lagi. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol. Kita bakal ngebahas tentang mental disorder. Jadi mungkin kita lebih ngebahasnya teman-teman kita atau lingkungan kita. Kayak contohnya Stanley. Hah? Maksudnya? Kan lu mental disorder. Lu gila! Gila lu! Udah bipolar nih barusan. Bukan! Wah ngaco lu ngadi-ngadi. Seneng, tiba-tiba jadi Iya, parah. iya tuh. Waduh. Ya mungkin banyak teman-temannya nggak tahu. Tapi di sini kita mau jujur-jujur aja kalau Stanley itu mengidap bipolar kan. Gak ada akhlaknya manusia. Jadi kita bakal cerita tentang sharing pengalaman kita bersama dengan orang-orang yang mental disorder ya. Pengalaman lah, ada Iya. kenal atau enggak Gitu. Kalau misalkan dari gue dulu ya kali ya, mungkin dari pengalaman gue melihat Kita mungkin jelasin dulu mental disorder tuh apa sih? itu kalau bagi gue. So tahu. Kalau bagi gue tuh dia itu mereka tuh punya special needs aja sih. Special needs. Maksudnya kayak dia Special special needs. needs. Iya. Gue kira kayak ini mau specialities gitu terus kayak ini Ya, ya. gua bingung kan. special needs. Iya, maksudnya jadi dia tuh Dia punya mutant atau apa ya? maksudnya dia punya kelebihannya dalam hal lain, dalam arti dia mungkin yaitu dalam masalah apa namanya? Jiwanya mental. Ya mentalnya gitu loh. bukannya mental disorder itu maksudnya ada banyak ya? Kayaknya lu Iya lebih ke enggak maksud gue tuh, spesifik. gue menganggap mereka Oh. ini subjektif ya, maksudnya bukan dari secara psikologi enggak, cuma secara subjektif gue melihat mereka seperti itu gitu loh. Karena supaya kan banyak orang tuh melihat orang-orang yang mental disorder itu kan kayak aneh gitu kan. Tapi kalau bagi gue mereka nggak aneh gitu loh. Cuma mereka ya berbeda aja, bukan Ya sama dong, aneh. berbeda tuh nggak harus aneh loh. Berbeda nggak harus aneh. Kalau misalkan nih kecantikan lu beda dari yang lain, masa lu bilang aneh? Nggak bisa dong. Oke. Ah. Iya. Nah, kita Orang bipolar mesti diiyain guys. Nih gua bacain kali ya dari Google. Dari Halo Dokter. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah Ganggu ya ini. gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Iya. Jadi kalau sepengalaman gue tuh, gue berhubungan dengan orang yang mental disorder. Jadi gue pernah berhubungan lah dengan orang-orang mental disorder. Gue jadi cerita. Jadi guys, Kurang ajar ya. Gue udah bridging mau masuk loh. Udah mau bridging loh. kan dia panjang. Dia potong panjang. loh. Gue cabut lak-lakan lu ya. Enggak, maksudnya dia panjang. Tapi kalau gua di kampus gua nggak tahu kenapa banyak orang-orang seperti itu gitu loh. contohnya. Dan contohnya kayak gini. Jadi di kampus gua itu pernah satu kali kan ada lounge kan, ada sofa-sofa gitu. Terus tiba-tiba ada cowok, bajunya dimasukin, terus dia kayak gede gitu, bongsor, pakai kacamata dan pakai ranselnya tinggi, yang ininya pendek gitu, jadi begini. Oh di yes gitu ya. Terus dia kalau jalan tuh kayak gini. Oh dia mungkin pakai headset. Kagak, gini. Gitu kan. Latihan Kemana? Asik mungkin. Dia kemanapun kayak gitu. Terus misalnya kayak, misalnya nih gua ya, itu dia nanti dia bisa kayak, Oh. kan gua di sofa, jadi dia suka samperin orang-orang yang nanti kayak. Nah itu kan maksudnya udah pasti kayak ada sesuatu dong. Nah maksudnya gue ya di kampus gue yang kayak gitu banyak yang dan diterima-terimain Iya. gitu. Terus teman gue di sekelas sama nih anak gitu kan. Terus gue nanya dia di kelas gimana, mungkin dia di luar kayak gitu tapi di kelas enggak kali. Iya. Terus dia bilang katanya di kelas dia kayak gini, kalau ada dosen lagi ngajar, dia kayak maju ke papan tulis, dia ketok-ketok terus dia dengar. Anjir, dosen lagi ngajar loh, lagi di depan dosen, lagi fokus, jadi dia bisa kayak gitu. Terus kalau di kelas kan pasti ada dong anak-anak yang copot sepatu, kayak lagi apa sepatunya dicopotin, dia bisa ambil terus diciumin. Nah makanya Dicium. cium, nah makanya tuh anak-anak kalau ngeliat dia tuh kayak jadi suka rebutan sepatu, ngerti nggak sih lo? Makanya anak-anak sekelas dia, kalau nggak salah dia tahu, jadi kalau dia pasti sepatunya nggak mau dicopotin, karena kalau dicopotin udah pasti kayak diambil atau gimana gitu loh. Tapi dia katanya untuk akademiknya oke gitu, saya nggak jelek-jelek amat. Bisa ikutin pelajarannya. Iya, jadi kayak, dan dia tuh kayak tua gitu loh, kayak Oh, udah berumur. kelihatannya kayak berumur, gak Iya. tahu gaya berpakaiannya atau mukanya, tapi
kita ngeliat ini pasti kayak beberapa tahun lebih tua dari kita, kayak gitu. Tapi masih bisa ikutin pelajaran harus oke ya. Soalnya Iya. di kampus kita juga ada, tapi beda kita anak-anaknya kita diedukasi bahwa Iya. orang ini Bahkan ada dia ini. juga dia dibuat untuk berinteraksi dengan kita. Iya, kita udah dikasih tahu juga, dan di kampus kita juga ada satu kayak misalnya jurusan khusus buat anak-anak Iya, kayak betul. gitu. Oh, Kalau ini- nama jurusannya apa? Ini dicampur kalau Nggak, maksudnya- gue. Disebutin. Iya pokoknya itu Pokoknya kan. ada lah. Pokoknya satu itu kayak khusus buat mereka. buat mereka. Mereka bisa S1. Bisa S1. Oh, gue baru tahu sih. Ini benar-benar kayak menurut gue info yang menarik Iya. sih, gue baru tahu. Terus Tapi di kampus gue nggak dikasih tahu Iya, cuy. makanya itu. Jadi gue takut, maksudnya Nah, karena iya. takut apa nih, bingung gitu loh. Karena kan nggak pernah tiba-tiba ada orang kayak gitu kan. lu belum pernah kenal orang kayak gitu, tiba-tiba ketemu. Tapi maksudnya dari kampus, karena gue di kampus ya kita Iya, di kampus itu kita ya. di kampus. Tapi itu gue jadi belajar sih untuk menerima orang itu seperti itu. Maksudnya itu yang merubah sudut pandang gue melihat orang-orang yang punya mental disorder gitu loh. Karena pertama mereka juga nggak minta kan untuk minta Iya, mental disorder. betul. Kedua dia juga nggak tahu sebenarnya dia tuh ngelakuin apa juga terkadang tuh. Even dia tahu pun ya dia mungkin dia juga susah untuk dia kontrol gitu loh. Dan guys, jangan pernah ngeledekin orang dengan kata A. Iya. Autis lu. Autis lu. gitu. Oh. Karena ya kalau di kampus Iya. itu itu Kita di ban banget sih. diajarin, itu benar-benar gak boleh. Brand banget sih. Di kampus itu benar-benar nggak boleh lu ngomong kayak autis lu itu. Itu benar-benar. Lu kalau ngomong gitu kok Lu bisa dimusuhin. iya, kayak teman-teman lu pasti langsung kayak lu jangan ngomong gitu Pasti dong. iya gitu. Karena kita tuh menerima perbedaan. Iya. Harmonisasi. Bagus ya, temennya baik kalau ini. Iya loh. Tapi memang orang-orang yang kayak gitu yang gue tau memang mereka sebenarnya pintar banget sih, ya nggak sih? Kayak Iya. lebih pintar daripada kita-kita yang sebenarnya normal gitu. Betul, maksudnya. betul, Iya nggak betul, sih? betul. Karena kalau misalkan kayak misalkan nih kayak pengalaman gue ini anggaplah yang gue pernah berhubungan dengan orang seperti itu. Tapi dia Gue mau potong dulu. selalu dipotong mulu ya. Nggak, soalnya dia masih di kan lu beda. Ya cepat. Emosi gue bagian ngomong potong, bagian gue ngomong nggak ada yang mau ngomong. Dia satu alur gitu. Saya saudara gue sendiri gitu guys. Jadi kayak dia sekarang udah 30-an, tapi kalau untuk kelakuan dia masih kayak anak SD, ya kan? Oh, Gitu. Jadi dia memang dari kelas 5 SD udah stop kuliah, stop sekolah. Oh. Stop sekolah, tapi kayak homeschooling gitu-gitu. Untuk pendidikan formalnya nggak ada. Tapi dia tuh pinter banget, dia hafal semua nomor handphone orang. Jadi Wow. IQ tinggi bisa gitu. IQ tinggi. Gila, Tapi hebat sih. kelakuan masih kayak anak kecil. Kayak Iya, aku iya. mau ini, Iya. aku mau makan steak. Gitu. Karena setahu itu ada di situ ada Kayak gitu. ada tipe-tipe kan yang moderate, ada yang apa, so ada 3 tipe deh seperti itu. Nah kalau Oh, gitu sih iya, aku iya. kurang tahu, saya kan nggak pelajari. Dah, gue pengen cerita, lu pengen ngomong lagi nggak? Gue pengen. Marah-marah. Nanti gue mau cerita, lu potong. Kan mesti minum obat deh, minum obat dulu deh. iya nih. Nggak gitu. Nah, Kambuh nih, lagi kambuh nih. Nah tapi gitu nih orang mah itu tadi tuh kayak contoh-contoh orang yang masih positif gak sih? Lo pernah nggak ketemu? Gua di komplek perumahan gua kan komplek perumahan lama ya. Ada satu orang cowok bapak-bapak naik motor metik Mio, gue ingat. Jadi gua waktu itu ceritanya gua pulang sekolah jalan kaki karena gua mau olahraga gitu, so ide biasa. Nah di gang-gang gitu biasa kan jalan pintas, dia keliling-keliling di blok itu, dia buka celananya cuy. itu ekshibiosis. Jadi burungnya kemana-mana, terus Iya. dia suka, jadi kan gue di jalan kaki sendiri, dia kayak berhenti, mau nanya dong gitu, kayak itu di mana ya, dia nanya tempat itu blok C di mana ya, tapi ininya tuh kayak mengarah ke dada gue sini gitu, terus gue yang kayak aku masih sekolah, masih SMP, aku shock, aku langsung nengok kanan kiri mencari tetangga untuk berteriak, tapi di situ kayak lu mau teriak gak bisa, lu Shock mau aja. minta, iya cuma kayak Kayak iya. terus sampai dia nggak tahu gue coba kayak nggak tahu terus dia pergi, terus ada tetangga lagi beli sayur, gue langsung samperin dia, gue tolong, aku takut gitu, tuh ada kayaknya ada orang gila deh apa, terus kayaknya teman-teman sekelas gue juga ada yang kejadian kayak gitu, akhirnya tuh orang udah nggak ada, jadi kayak ditangkap gitu atau gimana deh, kayak Itu sih, iya. Antara dia eksibisionisme atau ya dia itu orang gila nggak tahu juga sebenarnya sih. iya kalau yang kayak gitu kan maksudnya gimana ya, kita bukannya mau menghina sih, tapi udah menyeramkan Takut aja, jatuhnya. Iya, Iya, kalau iya. itu kan ya beda ya. Itu gangguan mental juga sih sebenarnya. Iya, itu ya. gangguan mental Itu juga. gangguan ini. Udah, Dah. udah. Awas lu potong lagi ya. Aku mau ngomong nih, ya. Mau udah marah. Jadi, Kita kan mau kasih lihat kode bipolar. Iya benar. jadi gue waktu itu ngomong bipolar, jadi gue tuh berhubungan dengan orang bipolar, dan maksud gue
pas gue ngalamin pertama gue nggak ngerti tentang bipolar. Maksudnya kan yang gue tahu tuh kayak gue liat di TV lah, ya kan dulu tentang yang ada di TV ada artis yang bipolar. Cuman pertama tuh yang gue tahu itu ADHD. Apa tuh ADHD? Gue tau apa? Ada apa? Bukan, pokoknya gitu kayak ADHD tuh kayak gue lupa kepanjangannya apa. Tapi dia tuh intinya hyperaktif. Google. Oh. Dia tuh kayak hyperaktif gitulah gitu loh. Nggak bisa berhenti gitu kayak mau. Dia nggak bisa diem, iya. Oh. Dia nggak bisa diem gitu. Even duduk pun mungkin kakak. Hiperaktif. Iya, ya kan hyperaktif. Nah, sama dia tuh disleksia. Apa itu? Jadi kalau lu baca, belum misalnya lu baca nih itu lengkap. Jadi nggak bisa fokus misalkan kalau baca satu kalimat itu nggak bisa fokus, langsung lokal apa gitu. Jadi dia kalau misalkan pelajaran nih dia tuh agak susah buat nyerap karena emang kalau baca tuh kayak langsung lokap gitu loh. Gak bisa fokus lah ya intinya. Iya, susah untuk fokus untuk pelajaran gitu. Jadi dia mungkin lebih kayak, setahu gue sih ya, karena waktu itu gue pernah berhubungan itu, dia tuh kayak lebihnya tuh kayak art, ngasih warna, ngasih diwarnain apa gitu, biar dia bisa lebih nangkep. Oh. Dia kayak gitu dia lahir apa? Iya, Coba. udah lama dari kecil. Nah, tuh tapi waktu itu ya karena kalau orang bipolar tuh sebenarnya harus dicek sih. Cuman kalau ADHD itu setahu gue tuh bisa menuju bipolar. Bisa menuju. Nah, tapi waktu itu gue pernah sekali waktu itu intinya sama dia tuh kayak untuk secara penanganannya sih kalau dia nggak sadar ya, kita ya agak susah gitu loh. Kita agak susah buat menghadapi orang kalau misalkan dia juga nggak sadar gitu. Kayak misalkan perubahan moodnya tuh cepet banget gitu loh. Terus Ini orang siapa sih? Pacar lu? nggak, pokoknya adalah orang itu. Nah, Ya biar tahu dong maksudnya kenapa Ya. lu bisa menghadapi dia temen lu, best friend pokoknya lu, pernah ada, gebetan lu. Nggak. Apa ngomongin jelas? ya pokoknya ada berhubungan. Ya pokoknya ada itulah relationship dengan dia itu. Nah terus ya udah pokoknya dari tingkah lakunya sih, dari moodnya segala macam, terus bahkan sampai yang kayak kalau sedih tuh bisa kayak pengen bunuh diri itu, tapi kayak apa namanya, jadi Kayak lu waktu itu kayak gua sedih waktu itu. yang mana sih kesannya jadi gue deh. Jadi kayak nggak, tapi itu kayak perubahannya kayak misalkan sedih banget lah gitu, tapi itu kayak misalkan pas lagi berantem gitu terus dia kayak ngancemnya apa gitu loh. Sama kayak lu. Iya sama kan kayak Stanley Lu kan. nggak ada lu. Nah terus dari itu Lagi happy Nggak sadar ya. apa sih? Ya pokoknya gitulah. Ini pecah fokus ya otak gua nih. Nah itu terus juga gue juga punya temen yang bipolar. Bentar, gua mau tanya deh. Jadi pas dia orang itu kayak mau ngancem bunuh diri, dia benar-benar kalau misalkan ada episode dia gini gitu apa? Dia udah banget. Apa dia udah Ya banget? dia udah Enggak, omongan dia atau gimana? dia ambil gunting, terus kayak dia Udah kayak ambil gini-gini. botol dia mau bekepin diri gitu loh. Tapi di depan mata gua Anjir. Tapi dia lakuin nggak? lakuin. Lakuin bener bekap dirinya Iya, gitu. lakuin beneran Anjir, lakuin. serem ya. Kalau Lakuin. kayak gitu gua Iya, iya. takut sih. Cuman maksudnya kalau setahu gue sih dia tuh posisinya dia tuh belum sadar. Maksudnya gue nggak tahu, gue kan juga nggak tahu ya dia bipolar atau enggak, karena kalau ADHD udah pasti, karena dia udah ngakuin, dia udah tahu. Tapi kalau bipolar gue nggak tahu karena dia tuh harus cek dulu. Iya kan nggak boleh self claim. Iya, dia harus cek dulu. Cuman kan gue research juga kan, maksudnya kan setahu gue tuh bipolar tuh ada dua tipe. Yang satu manik, yang satu lagi gue lupa apa namanya. Oh. Nah, terus setahu gua dari ciri-ciri itu dia tuh kayak manik, cuman gua nggak tahu gitu kan. Nah, terus dia juga pernah bilang kalau dia tuh bipolar. Tapi dia minum obat, tapi pas gue tanya lagi dia bilang bohong. Karena gua juga jadi gua nggak tahu kan maksudnya ini yang bener mana gitu loh. Antara dia bipolar atau dia attention seeker sih. Soalnya kan dia belum cek kan. Ya kayak gue sendiri aja gue pernah kira gue bipolar. Tapi setelah enggak, tapi kan maksud gini, tapi kan dia kan punya dia tuh punya background ADHD, Oh. ADHD. Dan itu udah terbukti. Maksudnya ADHD itu bisa menuju bipolar. Kemungkinan bisa menjadi bipolar gitu. Tapi ADHD dia ada hasil. Iya dia. Iya, oh iya itu. Dia pernah berobat untuk ADHD itu gitu loh. Oh iya Bu. Nah, Tapi yang gue tahu juga ya orang bipolar itu, setahu gue dia nggak tahu deh kalau dirinya itu bipolar. Secara Iya. kebanyakan ya. iya. Jadi malah harus cek orang- harus cek. Iya, justru malah orang yang mengira dia bipolar ternyata tuh nggak bipolar kayak gitu. Cuman kalau menurut gue tuh kadang tuh orang kayak gitu ya, lu tuh bisa ngedetect dengan cara kayak lu tahu nih orang tuh cukup berbeda gitu loh. Kayak lu tuh nggak bisa bilang, lu ya. Lu nggak bisa ngomong gimana jelasin yang berbeda, tapi lu bisa ngerasa kayak kok agak unik ya. Mungkin dari candaannya, dari obrolan tuh kayak ada satu hal tuh yang beda, lu ngerti nggak? Tapi mungkin secara lingkungan hidup alam ini
Misalnya kayak ngobrolnya ya biasa aja gitu. Cuma terkadang gue kadang juga kasian juga sih maksudnya gitu loh. Karena kan maksudnya nggak semua orang bisa terima loh. Kalau misalkan mungkin mereka nggak tahu ya, bagi orang tuh mereka tuh belum bisa terima loh kondisi seperti itu gitu loh. Dan lu terhadap orang itu apakah lu masih berteman apa gimana? Sekarang udah enggak, karena dia ya gitulah, dia berpisah dengan orang baik gitu loh. Nah, pas berpisah kurang baik, Maksudnya hubungannya kurang baik aja gitu. Nah, terus gimana? Kan maksudnya dia aja macam-macam lu kan bunuh diri. Akhirnya udah gak gitu lagi. Cuman berapa sekali ya, 2 kali lupa. Jadi lo berteman-teman dia berapa lama? Lumayan lama, berapa tahun. Oh, lo bisa tahan dengan kekurangan itu berarti? Enggak, kan baru tahunya itu setelah sekitar setahunan. Setahun terakhir? Iya, setahun terakhir. Pas lebih dekat lagi. Nah, udah gitu gue juga punya satu teman, dia punya mental disorder. Ya gitulah. Dia itu sadar. Kalau ini sadar, maksudnya dia tahu dia bipolar tipe 2 atau gimana nih. Terus dia minum obat. Nah, Dia cek juga. Dia udah cek, memang dia bipolar dan dia harus minum obat seumur hidup dia. Untuk mengontrol mood. Jadi kayak dia bilang kayak dia tuh minum obat itu buat mood dia supaya terkontrol. Tapi ternyata efek sampingnya itu kata dia sih obat moodnya itu bikin dia tuh jadi gemuk. Oke. Terus ya dia kasih tahu gitu awalnya dia juga kalau dia tuh kayak semacam kayak suka halu gitu loh. Gue juga kurang ngerti sih maksudnya definisi halu gitu, tapi dia tuh kayak suka halu, kayak dia punya imajinasi sendiri lah gitu loh. Terus dia bisa dia tuh bisa nggak tidur tuh berapa lama sehari gitu, misalnya 2 hari dia bisa nggak tidur gitu loh, 3 hari. Kayak serem. Kayak insomnia parah gitu loh. Kayak dia juga nggak capek-capek gitu loh. Kayak energinya banyak banget. Nah itu gue juga tahu, tapi di situ yang ngebuat gue juga berpikir lebih terbuka sih dengan orang-orang yang seperti itu kan, karena kan gimana ya? Pertama juga kasihan juga ya, maksudnya gimana sih orang-orang kayak gitu? Iya benar. Itu sebenarnya jatuhnya ke psikologi sih kalau yang bipolar. Ya. Kalau bipolar sebenarnya gue juga baru tahu yang kayak misalkan yang nggak bisa tidur berhari-hari. Karena yang gue tahu nih kalau bipolar secara garis besar itu tuh cuma bergantung kayak kita tuh punya 2 personality. Jadi kayak mood lu itu senang sedihnya tuh super cepet, yang kayak bener-bener kayak gue baru senang terus gue 5 menit kemudian gue bisa sedih banget. Yang itu cuman garis besar sih sebenarnya bipolar gitu. Dan maksudnya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu kan. Itu benar-benar kayak informasi banget sih. Iya dulu ya gitu sih Pak. Gue juga dikasih tahu pun juga sama teman gue yang dia sadar, terus dia kasih tahu tentang masalah bipolar dia gitu loh. Tapi maksudnya itu juga menarik juga kan, maksudnya karena dan tuh orang bipolar seperti ini gitu. Dulu kan kayak dia tuh udah gak berbeda, semua orang kayak gimana sih, kayak menjauhnya mungkin karena itu aneh gitu loh. Dan dia tuh ini sepengalaman gue ya, dia tuh bisa kayak ngomong suatu hal yang kayak aneh gitu loh, maksudnya kayak nggak jelas gitu, gimana sih bilangnya ya. Contohnya gimana? Jadi kayak misalkan dia ngomong dia kayak ngomong sendiri gitu loh, gimana sih gue susah jelasinnya gitu kan. Misalkan iya nih gue pengen ini nih, tapi ngapain sih kalau gitu, tapi gimana sih gue susah jelasin, intinya begitu deh pokoknya. Gue nggak susah untuk menjelaskan, tapi dia tuh kayak melakukan hal yang cukup beda aja gitu loh maksudnya. Jadi dia kayak ngomong sendiri, jawab sendiri ya gitu. Tapi caranya agak beda gitu loh, maksudnya kalau lu kan mungkin biasa kan, cuman kalau dia lakuin tuh kayak gimana gitu. Tapi menurut gua kayaknya mungkin orang tuh kalau ngejauhin bukan karena ngerasa dia aneh, tapi karena nggak tahu cara handle-nya gimana. Iya, bisa juga sih. Iya. Gua juga karena kalau ada orang kayak gitu, bukannya gua mau menjauhi, tapi gua nggak tahu cara handle-nya, dan gua daripada menyakiti perasaan dia atau keluarganya, ya gua back off gitu loh. Bener. Iya sih, bener sih. Karena gue juga dulu pernah waktu gue SMA, jadi gue tuh punya teman kelas. Dari SD gue tuh punya teman. Dari SD itu gue tuh udah punya teman kelasnya tuh, dia tuh ya mental disorder gitu. Tapi lebih sekeliling lu banyak banget sih. Iya banyak banget. Iya. Makanya lu tuh pengaruh kali ya? Enggak, lu gila. Makanya dia bipolar. Besarnya begini. Dia lebih ke maksudnya dia tipenya kayak bukan Down syndrome, dia autism. Dia misalnya dia ada misalnya gitu kan. Terus di sekolah gimana dia autis? Dia autismnya itu pokoknya dia sering ngomong sendiri, dia punya, kalau autism kan dia kan punya dunia sendiri kan. Nah, dia tuh kayak gitu kalau di sekolah. Contohnya?
Ya itu dia bisa ngomong sama, ngomong sama meja. iya, Oh, ada teman gua seperti itu. ngomong sama Pas meja, terus SMP. ngomong sama apa, diajak interaksi agak, iya, gitu. agak sulit. Kalau misalkan Itu serem. kalau misalkan lu ajak apa, dia kayak nggak mau gitu loh. Pokoknya nggak mau, pokoknya dia ada apa dunia sendiri gitu. Nah, terus SD itu nambah lagi satu orang lagi yang sama juga seperti itu. Cuman yang ini agak cukup unik karena dia sampai SMP ya. Jadi dia itu selalu bawa boneka, ke bawa apa gitu kemana-mana. Terus terbin gitu Tapi maksudnya. autis itu emang karena apa mental, bukan otak kayak. Genetik ya itu. Iya genetik, mental dong itu. Bukan, itu kan kalau misalnya nggak bisa beda berarti kayak otaknya dong yang ada masalah. Setahu gue mentalnya juga deh. Tapi gue Mari kita rasa search saja Coba ya, search dulu. soalnya kita awam nih kebetulan. tapi kayaknya autism juga dibeda jadi kayak banyak sih, ada yang bener-bener parah. Iya. Karena sebenarnya gue dulu ada juga ya kayak di sekolah gue, dia tuh sebenarnya gue nggak tahu sih dia tuh beneran autis atau enggak, cuman memang dia agak berbeda gitu loh. Dia kayak suka tiba-tiba jalan dia teriak-teriak sendiri kayak gitu-gitu. Jadi tapi maksudnya gimana ya, kalau misalkan menurut gue itu sebuah ada levelnya nih, menurut gue dia kayak yang masih ringan gitu loh, masih yang ringan. Karena kalau kita ngomong sama dia tuh kayak masih bisa nangkep. Menurut gue kalau orang yang kayak mental disorder kan kadang tuh dia udah mulai nggak nangkep kan, Iya. kalau udah parah gitu. Jadi kalau yang ini dia masih nangkep, cuman kalau dia kayak jalan gitu dia suka teriak sendiri, suka dia punya kayak jadi dunia spotlight sendiri, sih sebenarnya. iya. Iya, Dunia dia sendiri spotlight soalnya. gitu sih dia. Oke, gimana? Kata Google, autisme adalah gangguan perkembangan otak Oh. yang memengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi gak heran sih maksud gua kalau punya dunia sendiri karena emang berarti itu tapi termasuk Way mental disorder bro. enggak sih, kan otak biologi, gak mental. Ya kayak film Joker aja deh. Joker yang itu yang terakhir. Itu baru mental. Dia kan nggak punya dunia sendiri. Oh. Tapi sebenarnya gue mau tanya deh, kan kita kan kayak sebenarnya orang normal tapi kadang kalau misalnya kita kayak sedih banget, kita kan bisa menyakiti diri sendiri. Apakah itu termasuk mental disorder? Kayak Depresi, anxiety. Kalau termasuk iya. nggak? termasuk ya? Kalau depresinya sampai menyakiti diri sendiri pasti itu udah Itu masuk udah mental. Oh udah mental ya. Bibit-bibit kayaknya. Bibit ya. Emang gitu tuh. Sebenarnya Enggak, Gua maksudnya gue cuma kenapa? Lu nyakitin bertanya diri sendiri. Enggak, Lu gue cuma ngelakuin apa? Astaga, gue cuma bertanya. Karena maksudnya kalau kayak dulu ya, gue juga punya teman Angkat kayak kaki gua. gue nggak tahu sih sebenarnya dia bukan disakitin, tapi intinya dia kayak cinta banget sama satu orang, and then dia itu sampai silet tangan dia. Itu lu terus maksudnya? namanya. Bukan gua, nggak ada coy, nggak ada. Ya kan gua Nggak ada. nanya. Iya, Gua kan nanya konfirmasi. Ya, jadi dia kayak silet tangannya gitu di Itu lu maksudnya? bukan Oh, iya. teman gitu. Iya, iya. Jadi gue tiba-tiba karena pembahasannya kayak mental disorder ya, gue jadi kayak penasaran apakah teman gue ini mental disorder ya, jangan-jangan Dia gitu. kayak gitu dia post di sosial media. Waktu itu belum ada sosmed. Waktu itu kita zaman-zaman kayak Friendster. SMP, jadi ya Friendster, jadi belum ada sih. Soalnya Maksudnya gue juga sosmed. ada Iya, tapi maksud gue dia nggak post. kenalan gitu, nggak bukan temen juga sih, kayak ya follow IG. Dia suka ngepost gitu, dia habis silet gitu. Oh iya, Terus dia teman gua juga ada post. kayak gitu. Oh. Terus dia post dia abis nangis, dia lagi Iya, nangis. itu juga. Terus dia post tangannya ada darah-darahnya gitu. Nah itu gua nggak tahu apakah Itu itu juga, mental disorder iya dong. atau attention seeker. Tapi itu bukan menjadi ya nggak tahu sih. Karena gini loh, kayak teman gue ya, gue nggak bisa bilang dia mental disorder sih, tapi karena kayak gue melihat dia cinta dengan seseorang sampai benar-benar silet tangannya tuh, gue benar-benar yang kaget. Jadi pokoknya ini ada satu waktu tatonya gue liat tangannya itu kenapa gitu, dan itu kayak benar-benar dia tulis di tangannya itu, bahkan sekarang aja udah nggak jadi bahkan. Cuman kan itu kan jadi bertanda loh, Iya. kayak gitu udah nggak bisa hilang. Makanya guys, self love ya, cintai diri Iya, sendiri. sebenarnya Iya, self betul. love sih. Tapi gue juga inget deh, dulu ini malah masalah baliknya sih ke yang autism itu. Jadi gue pernah sekali waktu itu gue kayak jadi semacam aktivis atau gimana, intinya gue tuh ngebantu salah satu gereja gue lah gitu, kayak tempat persekutuan gue. Itu ngundang 100 ya anak-anak autism gitu loh. Nah, waktu itu gue lagi masih kuliah lah. Terus dari itu gue dapet satu anak, gue mesti ngurusin dia gitu kan. Nah, jadi dari antara semua anak yang autism itu, cuman dia doang yang nggak mau masuk ke dalam ballroom. Cuman dia nggak mau. Dia bilang, iya soalnya di situ ada siapa gitu kan. Terus apa yang gue lakukan? Karena semua kan udah mau masukkan, gue pikir wah kasihan juga nih anak nih, maksudnya supaya dia ikutan juga persekutuannya kan, gitu kan. Terus akhirnya gue keluar, terus gue ajak dia ngobrol gitu. Dia masih nanggapin gue,
Tapi emaknya bilang ke gue, udah kamu jangan, maksudnya kamu percuma gitu loh. Karena dia nggak bakalan mau pergi sama orang yang dia nggak gitu pernah kenal dan dia nggak pernah ngobrol. Sama aku aja tuh agak susah gitu sama istri. Sama Mas. Akhirnya tuh apa mungkin? Mungkin karena gue juga lumayan ngerti ya tentang orang kayak gitu. Jadi gue mencoba untuk gue masuk dalam dunia dia. Gue bilang, kamu lagi ngapain? Ini aku nih. Oh yaudah, sekarang jadi gue kayak bermain gitu. Sekarang tujuan kita adalah menuju tempat itu, gue bilang. Gue sampai ngerangkak benar-benar tengkurap tuh. Jadi dia kan tengkurap, dia bilang duduk berhenti, dia tengkurap, gue ikut tengkurap supaya dia benar-benar saya masuk, dan akhirnya dia masuk. Wih. Tapi maksudnya di situ gue tuh belajarnya adalah Bahwa lu juga ada. bukan untuk lu bisa meng-guide orang seperti itu adalah lu tuh harus masuk dalam dunia dia dan kita harus ngerti mereka gitu loh. Iya. Sampai akhirnya dia tuh kayak merasa bahwa kita itu tuh temenan sama dia gitu loh. Karena setelah itu sampai nyokap bilang kayak, oh dia mau ya, karena sampai itu dia tuh nggak pernah mau gitu loh. Terus akhirnya ya maksudnya akhirnya dia masuk dan segala macam lah gitu. Tapi di situ gua kayak juga cukup belajar sih untuk hal yang menangani orang-orang yang seperti itu gitu. Karena gue juga sebenarnya juga kasihin yang semua masuk cuma dia doang di luar sendirian. Terus dia kayak teriak-teriak gitu kan soalnya. Tapi menurut gua kalau untuk memahami orang lain nggak mesti orang yang kayak gitu. Menurut gua kita mau mesti ngertiin semua orang sih. Iya sih, betul Gitu. betul. Nah, maksudnya maksud gue untuk dia kan mesti kan ada special needs lah, misalnya kebutuhan untuk lu ekstra kan orang yang seperti itu kan. Baiklah, gengs, itu dia untuk cerita mental disorder dan juga autism untuk Jadi kita buat kali ini. asrama autis yang lagi cari karyawan, boleh rekrut. Jadi guys, mainnya jangan pakai kata autis buat ngeledekin. Iya, jangan ngatain kayak autis lu apa gitu kayak. Iya, katanya Stanley lu gitu. Iya. Lu Stanley. Iya. Stanley. Iya, gitu aja. Jadi guys. kalau saran gue sih lebih baik kita jangan lihat dia kenapa segala macam, kayak terima aja gitu. Anggaplah mereka sama aja gitu loh. Dan jangan karena banyak banget orang kayak gitu dibully soalnya, kasihan sebenarnya sih kayak gitu. Iya. Ya, mereka tapi juga dibully juga nggak berasa dibully kan sih. Berasa sebenarnya, cuma kan berasa. Tapi Cuman- jahat sih bully kayak gitu. Iya, tapi kan banyak kan, apalagi di sekolah-sekolah. Kasihan tau sebenarnya. Nah yang di sekolah ini kita udah ini ya, maksudnya kita juga nggak tahu dia pas kita SD kan kita juga belum ngerti. Iya, makanya itu juga perlu edukasi sebenarnya sih. Perlu edukasi di sekolah sih. Betul. Oke, gengs, jadi pastinya jangan lupa teman-teman semua untuk Subscribe. Like. Share. dan juga komen nanti ya, dan juga kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.